Hai, saya akan mengajak kalian belajar tentang materi kewirausahaan. Jika mendengar kata kewirausahaan, pasti sudah tidak asing lagi. Dan di pikiran kita semua tentang seseorang yang mempunyai usaha. Ya, itu benar. Tetapi, kata dari wirausaha itu mempunyai arti yang lebih spesifik lagi. Wirausaha, yang pertama dari kata wira, yang berarti pejuang atau berani. Dan kata usaha yang berarti bekerja atau berbuat sesuatu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa wirausaha yaitu artinya berani berbuat sesuatu dan kreatif serta bermanfaat bagi orang lain dan bernilai jual. Ciri-ciri wirausaha yaitu mempunyai keberanian, kreativitas, mempunyai semangat yang tinggi, mempunyai daya analisis yang baik, berjiwa pemimpin, serta tidak berperilaku konsumtif, membuat keputusan serta melaksanakannya dengan baik. Lalu, tujuan dari membuka wirausaha yaitu dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain serta membantu mereka untuk menjadi pengusaha sendiri. Dari kata-kata yang saya sebutkan tadi, banyak sekali kata berani dalam arti wirausaha. Maka dari itu saya membuat judul video ini yaitu Berani Membangun Wirausaha. Ada beberapa pesan dari saya untuk kalian yang ingin memulai usaha. Bagi kebanyakan orang, memulai usaha itu sangat berat dan menantang karena mereka berpikir ujung tombak dari memulai usaha itu adalah modal. Tetapi bukan modal yang menjadi ujung tombaknya untuk memulai usaha. Jadi ada beberapa prinsip yang harus kalian pegang teguh, di antaranya keberanian dan mental. Yang pertama, kita harus menetapkan jenis usaha kita. Misalnya kalian suka tentang kuliner, kalian bisa membuka tempat usaha makan. Bisa saja usaha online makan dari rumah dan kalian bisa mengantarnya lewat kurir. Selanjutnya yang kedua, menetapkan misi dan visi usaha kalian. Maksudnya kalian misalnya berpikir, kalian ingin memulai usaha online, tapi kalian tidak memberatkan atau tidak memaksa orang untuk datang ke rumah kalian untuk makan di rumah kalian. Jadi kalian menyajikan makanan itu secara cepat dan diantar sampai ke rumah. Tanpa visi dan misi, usaha kalian pasti berjalan amburadul. Saya yakin sekali. Visi dan misi itu sangat penting di dalam usaha kalian untuk menetapkan sesuatu. Selanjutnya yang ketiga, survei lapangan. Maksudnya itu bukan berarti kalian langsung terjun ke lapangan, bukan seperti itu. Maksudnya kalian mensurvei pelaku-pelaku usaha dan pelaku konsumennya itu. Misalnya kalian melihat si konsumen A, dia lebih memilih kualitas produk dan persaingan harga, dan orang yang B, dia lebih ke kualitas pelayanan dan kualitas dari harganya, persaingan harganya seperti apa. Yang keempat, barulah yang namanya modal. Modal itu ya pasti uang lah ya, uang. Yang biasanya orang bilang tanpa uang kita tidak bisa membuka usaha, tapi sebenarnya itu salah. Kalian harus menetapkan jenis usaha dan kalian harus punya keberanian yang kuat. Nah, setelah dari modal, yang kelima yaitu menentukan lokasi usaha. Misalnya kalian ingin membuka usaha kuliner, otomatis kalian bisa membuka usaha misalnya di sekitaran kampus atau pasar atau dimanapun yang biasanya padat dengan orang-orang yang bekerja atau bersekolah. Kalau misalnya kalian memakai usaha tapi lokasinya di rumah saja, itu boleh banget. Dan yang keenam yaitu kalian harus mempersiapkan segala keperluan. Maksudnya itu apa? Yang maksudnya itu meliputi kesiapan produk kalian, apa yang ingin kalian jual. Misal menjual baju, kalian membuka butik, ya kalian harus mempersiapkan bajunya apa dulu dong. Nah, biasanya yang ready-ready itu yang lebih orang cepat datang untuk membeli daripada PO. Nah, selanjutnya itu kesiapan alat dan bahan. Misalnya buat kalian nih yang mau jualan tentang kuliner, makanan, otomatis kalian perlu sekali ya bahan-bahan makanan, alat-alat untuk memasak juga harus sudah siap. Selanjutnya, pemasaran. Bagaimana sih cara kalian ini memasarkannya? Apakah lewat sosial media, ataukah kalian lewat brosur, ataukah bagaimana? Selanjutnya, serta kesiapan diri sendiri, itu sebenarnya yang paling penting. Kalau misalnya semuanya sudah siap, produk sudah siap, kesiapan alat dan pemasaran sudah siap, tapi diri kalian tuh belum siap
untuk menjalani usaha. Itu bakal susah banget ya. Dan yang terakhir, saatnya kita memulai usaha. Memulai usaha, saya berharap kalian itu tidak cepat putus asa, karena yang namanya usaha itu pastinya ada jatuh bangunnya. Haruslah kita bangkit dan belajar lebih baik lagi. Selanjutnya kita harus berani untuk mengambil resiko. Maksud dari kata saya berani mengambil resiko yaitu kalian harus berani terjun langsung. Misalnya kalian harus kreatif dan inovatif untuk membangun usaha kalian lebih besar lagi. Tips dari saya untuk kalian para pelaku usaha yang ingin menjadi pengusaha sukses. Baiklah, tapi kamu harus melewati ini dulu. Kalau kamu merasa sudah melewati ini semua, maka selamat, kalian dalam proses menjadi pengusaha yang sukses. Tapi kalau kalian belum melewati ini semua, tenang, masih banyak waktu. Nah, baiklah, yang pertama, kalian harus berani. Maksudnya itu bukan hanya rencana, tetapi kalian juga harus berani menjalankan rencana itu. Gak hanya omong dan mikir doang tiap hari kalian, tapi langsung berani take action. Yang kedua, optimis. Nah, setiap usaha pasti ada jatuh bangunnya. Kalian harus optimis, berpikir positif ya, terus mengembangkan usaha kalian. Kalau kalian jadi orang yang pesimis, bakalan susah jadi pengusaha sukses. Jangan dikit-dikit ngeluh, apalagi sampai nyerah. Nah, yang ketiga, fokus. Nah, jangan jadi pengusaha yang musiman. Maksudnya, misalnya gini, hari ini lagi hitsnya makanan burger. Kamu langsung memulai usaha burger. Besok-besok booming nih, es kepal Milo. Kamu pindah ke es kepal Milo. Gak lama kemudian booming lagi. Boba, kamu malah pindah berjualan boba. Bayangin saat kamu akan mencapai kesuksesan, kamu pindah sana, pindah sini, ke usaha lain, dan memulainya dari nol lagi. Dan yang keempat, yaitu kalian harus mau belajar. Jadi, untuk menjadi pengusaha sukses itu, kalian bukan hanya gagal, bangkit, gagal, bangkit lagi. Tetapi yang benar adalah ketika kalian gagal, kalian langsung bangkit dan harus belajar lagi. Maksudnya itu, kalian harus belajar dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada sampai semua berhasil kalian dapatkan. Yang kelima adalah tekun. Terus berusaha di saat sesulit apapun keadaanmu. Sekecil apapun kesempatan dan tanggung jawab, haruslah bersungguh-sungguh dalam menjalankannya. Saya yakin semua usaha tidak ada yang sia-sia.